ini kita masih melanjutkan untuk akuntansi ya, ini masih dasar. Nah, ini kunci dari kita nanti akan membuat sebuah laporan keuangan, yaitu dengan bantuan neraca lajur dan jurnal penutup. Nah, nanti selesai perusahaan jasa, berikutnya lagi kita akan belajar untuk bagaimana kita akan membuat laporan keuangan pada sebuah perusahaan dagang. Ya, gitu. Mengalami kesulitan tidak dalam pembelajaran ini? Mudah ya? Oke. Untuk neraca lajur ya, yang akan kita pelajari nanti apa sih itu neraca lajur, kemudian bagaimana bentuk laporannya dan prosedurnya, urut-urutannya ya. Nah, neraca lajur itu adalah sebuah kertas kerja ya, tentunya ini kertas kerja ini digunakan untuk membantu mengikhtisarkan pada saat kita memproses sebuah laporan yang dulu awal itu kita dari bukti-bukti nota kemudian sampai daftar saldo. Nah, ini kuncinya adalah di daftar saldo atau neraca saldo. Nah, setelah kita membuat neraca saldo untuk semua akun yang ada di sebuah usaha, baru kita nanti akan mengikhtisarkan dari laporan-laporan keuangan apa yang belum dicatat. Nah, apa yang belum dicatat, apa yang mungkin kelewatan dicatat, apa yang mungkin seharusnya kita catat itu biar menunjukkan kondisi yang sebenarnya. Itu dengan jurnal bantuan jurnal penyesuaian. Ya, kemarin sudah kita jelaskan. Nanti di pertemuan 8. Maaf belum saya upload ya pertemuan yang kemarin, nanti sekalian yang pertemuan ini. Nah, jurnal-jurnal penyesuaian itulah nanti yang akan kita gunakan untuk menyesuaikan laporan-laporan keuangan sehingga pada akhir tahun itu kondisi keuangan menunjukkan yang sesungguhnya ya. Sesungguhnya terjadi dan harus dicatat memang pada tahun yang bersangkutan. Nah, dengan bantuan apa kita akan membuat laporan keuangan itu ya dengan nama kertas kerja ini atau neraca lajur. Ini digunakan untuk membantu proses pada saat kita mengidentifikasi jurnal penyesuaian. Nah, urutannya memang dari daftar saldo ya. Kemudian nanti jurnal penyesuaian, neraca saldo sesudah disesuaikan, baru melaporkan laba rugi, kemudian neraca akhir. Nah, ini kuncinya ada di sini. Nah, dari daftar saldo, tentunya daftar saldo kemarin Anda sudah mengetahui bahwa seluruh akun-akun yang ada di buku besar, yaitu kan kemarin mana yang di jari jurnal itu masukkan ke buku besar ya, ada buku besar kas, piutang, beban, kemudian aset tetap, dan hutang maupun modal, itu semuanya setiap akhir bulan, kemudian terus disaldo ya, nanti akhir tahun ada saldo per 31 Desember itu jumlahnya berapa. Nah, saldo itulah yang dicantumkan pada daftar neraca saldo atau daftar saldo. Nah, daftar saldo ini tentunya harus menunjukkan keseimbangan. Seluruh akun dicantumkan, kemudian debit dan kreditnya Anda jumlahkan, itu jumlahnya seimbang. Jika belum, koreksi lagi nanti dari jurnalnya mungkin atau dari saat memposting, ada yang keliru di posting dan sebagainya. Sudah kita pelajari pada saat kita mempelajari koreksi kesalahan. Nah itu sehingga kalau sudah seimbang, baru Anda berikutnya lagi membuat jurnal penyesuaian. Ya, jurnal penyesuaian ini nanti tentunya dari penyesuaian itu dimasukkan ke kolom daftar penyesuaian ini, baru ada neraca saldo sesudah disesuaikan. Ya, ini mengikuti seluruh akun-akunnya. Saya sudah buatkan atau sudah saya carikan
YouTube memang nggak saya buat sendiri ya YouTube-nya, karena ada pembelajaran yang lebih bagus. Nah, saya carikan untuk pembelajaran yang lebih mudah dari YouTube yang ada. Nah, itu sudah saya sharekan untuk perusahaan jasa maupun perusahaan dagang. Nah, besok kita mengenal perusahaan yang dagang. Nah, itu. Nanti sesudah penyesuaian ini baru membuat daftar laba rugi. Nah, pada saat Anda membuat penyesuaian, membuat neraca lajur, tentunya mempunyai tujuan kenapa toko harus dibuat neraca lajur. Nah, neraca lajur ini tujuannya memang dapat mempermudah nanti pada saat Anda akan menyusun sebuah laporan keuangan. Ini hanya sebuah bantuan saja ya, tidak wajib itu, tapi bagi seorang akuntansi atau bagian keuangan, tentunya ini sebagai pedoman untuk mengoreksi agar lebih mudah dalam menuangkan sebuah laporan keuangan. Nah, ini membantu mempermudah penyusunan laporan keuangan. Kemudian nanti dapat meringkas informasi-informasi yang dari data-data itu harus disesuaikan apa saja, itu bisa tercatat juga di sini ya, di daftar lajur ini, neraca lajur. Kemudian juga memudahkan menemukan kesalahan ya saat neracanya kok tidak seimbang atau saldonya realnya kok tidak sesuai dengan kondisi pada catatannya. Nah, ini bisa ditemukan dengan mudah karena kita membuat bantuan dengan neraca lajur. Nah, kemudian prosedurnya satu tadi urut-urutannya ya tentunya dari buku besar ya, buku besar yang dicantumkan dalam daftar saldo sudah saya ungkapkan tadi. Kemudian setelah itu Anda membuat penyesuaian apa saja yang belum disesuaikan. Kemudian dari penyesuaian itu tadi memindahkan kolom-kolom dari jumlah-jumlah yang disesuaikan itu ke kolom daftar saldo yang sudah disesuaikan. Baru neraca saldo sesudah disesuaikan. Nah, ini kemudian setelah itu nanti bisa membuat laporan laba ruginya. Digeser ke kolom laba rugi dan sisanya ke kolom neraca akhir. Nah, ini kolomnya bentuknya daftar neraca lajur itu seperti ini. Jadi daftar saldo dulu, ya, nanti memindahkan saldo-saldo ke sini, kemudian apa yang belum disesuaikan Anda catat ya di jurnal dulu, baru yang debit masuk debit, kredit masuk kredit. Baru neraca saldo sudah disesuaikan. Nah, dari sini kunci inilah yang nanti akan dibuat untuk laporan laba rugi dan neraca. Laporan laba rugi tentunya ya pendapatan dikurangi beban masuk ke laporan laba rugi, sisanya ke neraca. Nah, itu. Ini lebih mudah ini, ya. Nah, contohnya seperti ini. Ini pernah dulu daftar saldo ya, misalkan seperti ini. Nanti saldo-saldonya dicantumkan, berarti sudah sesuai. Baru penyesuaiannya apa saja. Nah, melihat data-data penyesuaian. Data penyesuaian, misalkan saldo perlengkapan debit 2 juta, perhitungan fisik, perlengkapan pada akhir periode ternyata 760. Berarti ada yang terpakai ya. Yang terpakai berapa? Ya 2 juta dikurangi yang masih tersisa, berarti yang terpakai adalah 1.240 atau 1.240. Nah, ini yang 1.240 yang dipakai itulah yang di jurnal ya, agar menunjukkan kondisi yang sesungguhnya bahwa perlengkapan masih tersisa 760 karena ada yang kepakai. Itu belum diinformasikan oleh bagian gudang misalnya seperti itu. Nah, ini sehingga harus disesuaikan. Nah, kemudian contoh lain misalkan tadi supplies ya, itu menunjukkan umurnya kurang dari 1 tahun, sehingga ini seperti tinta, printer, kemudian alat tulis ATK ya. Ini semuanya itu digunakan untuk perluan operasional perusahaan, maka ini harus disesuaikan. Ya. Nah, ini sehingga ada perlengkapan menjadi beban ya tadi, menjadi beban. Beban perlengkapannya di sini didebitkan karena dari perlengkapan tadi 2 juta itu ternyata masih sisa, berarti yang 1.250 adalah menjadi beban. Berarti bebannya ada di debit, perlengkapannya dikurangkan karena
perlengkapan ini kan aset ya, ada di gudang kelihatan saldonya sekian, tapi kok masih tersisa, berarti yang dipakai sekian. Ini dipakai menjadi beban. Nah, beban itu jika di daftar saldo belum ada, maka Anda tambahkan. Misalkan di sini. Ini daftar saldonya sudah ada, berarti tidak usah menambahkan, hanya ditambahkan aja bebannya, berarti bebannya bertambah, perlengkapannya berkurang. Nah, gitu. Ya. Terus berikutnya lagi, misalkan saldo asuransi yang dibayar di muka menunjukkan nilai sebesar $2.400, merupakan pembayaran asuransi untuk 24 bulan yang mulai 1 Desember. Ini berarti beban asuransinya adalah per bulannya itu, kan ini untuk 2 tahun ya, 24 bulan. Nah, berarti 2.400.000 atau 2.400 dibagi 24, berarti per bulannya 100. Sementara dimulainya bulan Desember, berarti closing pada akhir Desember, berarti baru digunakan 1 bulan. Nah, 1 bulan inilah yang tadinya sebagai uang titipan, itu ada dibayar di muka kan sebagai titipan ya, itu sudah menjadi beban. Bebannya baru $100. Nah, ini menjadi beban, maka beban asuransinya ditambahkan ya. Beban asuransinya ditambahkan karena di sini belum ada daftarnya, maka ditambahkan di bawahnya beban asuransi 100. Nah, asuransi dibayar di mukanya berkurang 100. Begitu jurnalnya ya. Terus berikutnya lagi, pendapatan diterima di muka. Nah, kalau pendapatan diterima di muka berarti kan sudah dikasih uang ya, tapi pekerjaan itu belum selesai. Nah, ini ada saldo, ternyata saldonya kredit kan, kredit karena uangnya sudah diterima dulu tapi pekerjaan belum selesai. Pendapatannya sudah diterima tapi pekerjaan belum selesai, belum diselesaikan. Berarti kan kayak punya hutang perusahaan itu. Nah, ini 360. 360 itu merupakan pendapatan sewa 3 bulan ya. 3 bulan yang dimulai Desember, berarti Desember, Januari, Februari. Nah, yang diartikan bahwa pendapatan yang benar-benar pada tahun yang bersangkutan kan itu baru 1 bulan. Nah, ini kan seandainya dicatat semuanya kan ini tidak real, padahal yang 2 bulan adalah pendapatan untuk tahun depan, karena ini dititipin dulu uangnya. Sehingga ini harus disesuaikan. Maka pendapatan diterima di mukanya itu harus dikurangkan. Kalau saldonya kredit, berarti kalau dikurangkan letaknya di debit. Nah, yang lawannya apa debitnya? Adalah pendapatan yang benar-benar terjadi pada bulan yang bersangkutan, itu pendapatan sewa. Maka di sini ada, kalau di sini belum ada pendapatan sewanya, berarti di sini ada pendapatan sewa. Nah, pendapatan sewa masuk ya, masuk karena kalau pendapatan kan kredit. Nah, sewa diterima di mukanya, pendapatan sewa diterima di mukanya dikurangkan. Ya, ini dikurangkan berarti kalau berkurang adalah di debit, karena ini posisi saldonya adalah kredit, kalau dikurangkan di debit. Nah, ini ditambahkan ke sini sehingga nanti ini ada lawannya, C ada lawannya, tadi A juga ada, B juga, 1 debit 1 kredit. Nah, seperti itu. Harus memikir lawannya apa begitu. Nah, selanjutnya beban gaji yang belum dibayar. Ada gaji sampai akhir Desember belum dibayar. Berarti kan beban ini adalah beban pada tahun yang bersangkutan kan. Nah, sebesar berapa? Beban tahun bersangkutan 250, tapi belum bisa bayar. Ya berarti kita punya hutang nih pada karyawan. Berarti di sini ada beban yang sudah terjadi pada tahun yang bersangkutan. Nanti akan mengurangi laba rugi. Nah, pada saat dibayarkan, misalkan bayarnya baru bisa Januari, nanti akan mengurangi hutangnya. Nah, di sini sehingga muncul beban gaji dan hutang. Ya, hutang. Sehingga nanti di sini jurnalnya adalah hutang, beban gajinya bertambah ya, karena memang terjadi pada tahun 2018. Beban gajinya bertambah. Dan muncul hutang karena belum dibayar, hutang gaji. Nah, ini adalah debitnya beban gaji, kreditnya ada hutang gaji.
beban gaji, kreditnya hutang gaji. Itu ya. Kemudian berikutnya lagi nanti pendapatan jasa yang belum diterima sampai akhir Desember atau mungkin belum dicatat. Berarti ada pendapatan yang seharusnya sudah tercatat atau sudah diterima tapi belum. Nah, berarti ini harus dicatat ya, dicatat menjadi pendapatan pada tahun yang bersangkutan. Nah, karena belum diterima, maka di sini akan muncul apa? Piutang ya, piutang tagihan. Nah, tagihan muncul tagihan dan ada pendapatan yang masih harus diterima. Maka jurnalnya adalah ini pendapatan jasanya bertambah ya, bertambah karena ini ada pendapatan memang pada tahun yang bersangkutan. Nah, cuman uangnya belum diterima sehingga muncul piutang ya, piutang di sini. Piutang debit, piutang bertambah, piutangnya debit. Pendapatannya juga bertambah. Begitu. Oke, nggak bingung ya, mudeng ya. Nanti Anda ulang lagi YouTube-nya itu lebih jelas lagi di situ. Nah, kemudian penyusutan. Nah, penyusutan ini memang setiap perusahaan itu harus mengidentifikasikan. Kalau mendirikan sebuah usaha atau punya usaha, itu memang tidak secara apa ya, secara jelas ya. Itu memang punya komputer, punya meja, punya almari, punya peralatan lainnya, misalnya mesin. Nah, itu kan tidak kelihatan kalau mesin itu sudah dibeli dan digunakan operasional. Pada akhir tahun mestinya penggunaan itu, alat-alat atau investasi itu tentunya berkurang. Nah, kalau berkurang berarti harus disusutkan. Kenapa harus disusutkan? Karena nanti pada saat umur ekonomisnya sudah berakhir, nilai barang tersebut itu memang tinggal ditaksir tinggal sedikit karena apa? Karena sudah mempunyai masa manfaat. Nah, itu secara akuntansi harus dicatat setiap akhir tahun ya, dengan cara apa? Ya, melakukan penyusutan. Nah, penyusutan itu bisa bermacam-macam untuk prosesnya ya. Nah, nanti perusahaan menentukan bahwa perusahaan pertama harus menentukan peralatan jenis-jenis alat kantor, misalkan seperti elektronik. Elektronik ini umur ekonomisnya rata-rata diperkirakan secara akuntansi adalah 4 tahun. Maka saat membeli kapan dibeli, kemudian setiap tahunnya nanti akan disusutkan. Kalau membelinya sekitar bulan Agustus, ya, Agustus ini 2000 kemarin 20 ya. Nah, Agustus sampai dengan akhir Desember 2020 itu berapa lama? Nah, lamanya umur ekonomisnya berapa tahun? Oh, kalau umur ekonomisnya 4 tahun, mau menggunakan metode apa? Misalkan garis lurus. Garis lurus berarti harga perolehan komputer saat membeli komputer ini berapa harganya, dikurangi nilai residu. Nilai residu itu maksudnya nilai barang tersebut pada akhir periode, pada akhir setelah ditaksir 4 tahun itu ya, umur ekonomisnya misalnya berapa? Oh, kalau ini saya jual, kira-kira komputer ini sudah tidak laku, ya berarti 0, nilai residunya 0. Terus dibagi umur ekonomis. Umur ekonomisnya berapa? Oh, umur ekonomisnya ini kurang lebih 4 tahun, berarti harga perolehan dikurangi nilai residunya kan 0, tidak, oh sudah enggak ada harganya lagi, dibagi 4 tahun. Tapi kalau ada harganya misalnya komputer dibeli 7 juta tapi harganya nanti kalau sudah tinggal 1 juta, nah berarti dikurangi 1 juta. Itu umur ekonomi nilai residunya namanya. Nanti baru dibagi umur ekonomisnya. Nah, itu penyusutan itu adalah penyusutan per tahun. Nah, kalau dibelinya dari bulan Agustus berarti dihitung Agustus, September, Oktober, November, Desember. Nah, Agustusnya beli, berarti September, Oktober, November, Desember, baru 4 bulan. Berarti 4/12 kali penyusutan per tahunnya tadi. Ya. Kemudian tahun berikutnya lagi full 1 tahun. Full 1 tahun sampai 4 tahun. Nah, tahun terakhir tentunya
Dari bulan apa? Dari Januari sampai dengan Agustus. Nah, ya, sehingga nanti ada penyusutan tersendiri kita ajarkan besok. Kalau nanti model penyusutannya bagaimana. Nah, ini dalam hal menilai penyusutan, sehingga penyusutan ini dilakukan. Setiap kursi juga, misalkan umur kursi berapa? Misalkan kursi yang sering dipakai untuk kuliah itu di kelas-kelas itu kan umurnya misalkan wah nanti umur 2 tahun aja udah habis. Nah, berarti umur ekonomisnya hanya 2 tahun begitu. Sehingga umur ekonomis maupun nilai residu itu ditentukan oleh manajemen. Kira-kira berdasarkan pengalaman berapa tahun penggunaan barang tersebut, ya. Seperti alat-alat elektronik itu dalam akuntansi rata-rata 4 tahun. Nanti Anda bisa lihat tarif penyusutan ya di perpajakan itu ada. Nah, itu. Kalau kursi itu sekitar alat elektronik jenis elektronik rata-rata 4 tahun. Kemudian jenis mesin itu bisa juga 4 tahun, tinggal mesinnya digunakan secara terus-menerus atau tidak. Mungkin juga bisa 8 tahun. Nah, itu ya tergantung penggunaannya dan manajemen memutuskan berapa tahun penggunaannya. Kendaraan itu kalau hanya untuk operasional biasa rata-rata umurnya 8 tahun. Tapi kalau memang usaha rental kendaraan itu ya berarti 4 tahun sudah harus diganti atau 5 tahun harus di pembaruan lagi, karena memang digunakan untuk operasional berhari-hari ya, rental mobil misalkan. Itu kan sering digunakan ke sana kemari, sehingga mungkin 4 tahun saja atau 5 tahun saja sudah harus diganti. Nah, ini tergantung manajemennya. Nah, tinggal metodenya nanti menggunakan metode apa. Itu penyusutan. Sehingga saat melakukan penyusutan akhir tahun, akhir semester, akhir tahun ya, ini harus disusutkan dengan cara beban penyusutan. Beban penyusutan. Itu di debit, kreditnya apa? Ya akumulasi, diakumulasi. Sudah berapa? Nah, sehingga ini jurnalnya adalah akumulasi beban penyusutan debit, kreditnya adalah akumulasi penyusutan. Ya, ditentukan berapa. Gitu. Oke. Berikutnya lagi, ini kalau sudah ya ini, itu. Kalau sudah nanti semua sudah ke jurnal, Anda jumlahkan, ya. Jumlahnya debit dan kreditnya sama. Nah, setelah ini jurnal penyesuaian dibuat, maka langkah berikutnya lagi adalah membuat daftar saldo sesudah disesuaikan. Nah, tinggal geser saja di sini. Misalkan di sini ada kas. Penyesuaiannya tidak ada, maka posisi ini adalah kasnya 2.065.000, maka neraca saldonya ya letakkan di debit. Nah, di neraca saldo debit ya, penyesuaiannya debit, maka Anda tambahkan di sini tambah. Berarti 2750. Nah, di sini perlengkapan debit tapi penyesuaiannya adalah kredit, maka antara debit dan kredit adalah berlawanan, dikurangkan. Ya. Banyak yang mana? Banyak yang debit, berarti saldonya letakkan sebelah debit. Ya. Ini juga banyak debit, saldonya letakkan sebelah debit. Kalau tidak ada ya langsung ke sini. Nah, posisinya mana? Debit ya langsung geserkan aja. Ini kredit, langsung geserkan ke kredit. Nah, ini beda. Yang sewa diterima di muka itu saldonya adalah kredit, tapi penyesuaiannya adalah debit, dikurangkan. Nah, banyak yang mana? Kok banyak yang kredit? Anda geserkan ke kredit. Ya, dikurangkan dulu, digeserkan. Begitu. Kredit sama kredit ya ditambahkan, letakkan sebelah kredit. Nah, mudah itu menganalisanya atau memahaminya mudah. Ya. Sehingga nanti di sini juga jumlahkan sama. Coba lihat. Setelah kita cek, nah ini sama. Ini ditambahkan. Yang ini tadi dikurangkan. Seperti informasinya tadi, oh yang di gudang perlengkapannya tinggal 760 betul. Realnya
di gudang dicek ya sudah tinggal 760 karena yang 1240 tadi kepake ya, sudah dipakai menjadi beban. Nah, ini juga ini dikurangkan ya, karena debit banyak ya letakkan di debit terus. Ini lebih mudah toh. Ini, nah ini kredit, di sini debit, maka banyak kredit letakkan di kredit, dikurangkan dulu ya. Itu pahami Anda. Nah, baru setelah itu Anda jumlahkan. Tentunya jumlahnya sama. Kalau tidak sama, Anda koreksi lagi. Mungkin dalam hal mengurangi di sini. Pengurangannya Anda cocokkan lagi. Atau mungkin dalam menjurnal di sini belum seimbang. Ya. Atau mungkin salah meletakkan. Seharusnya debit, Anda letakkan di kredit. Nah, seperti itu. Sehingga harus dicek lagi. Nah, setelah sama, baru langkah berikutnya lagi nanti membuat ini dari neraca saldo sesudah disesuaikan, baru membuat laporan laba rugi. Membuat laporan laba rugi setelah disesuaikan. Pembuatan laporan laba rugi, mana yang masuk ke laporan laba rugi, itu adalah akun pendapatan dan akun beban. Kita lihat akun pendapatan tadi. Nah, naik ke atas ya sebelumnya. Ini akun pendapatan aja, jadi pendapatan mana yang ada pendapatan dan akun beban nanti masuk ke kolom laba rugi. Nah, sisanya yang tidak masuk ke laba rugi Anda pindahkan ke neraca. Nah, bagaimana caranya? Ini, ya ini sisanya nanti masuk ke sini, yang tidak masuk ke kolom. Berarti apa yang masuk ke sini? Itu adalah akun-akun aktiva atau aset, akun-akun kewajiban atau hutang, dan akun-akun modal serta privé. Ya, ini masuk ke kolom neraca. Yang laba rugi tadi pendapatan dan beban. Ya, sisanya masuk ke sini ke laba rugi. Nah, nanti akan ada selisihnya. Selisihnya tentunya nanti akan antara laba rugi dan neraca itu harus sama. Ya, selisihnya. Nah, ini contohnya ya. Neraca saldo sesudah disesuaikan tadi 43 sudah sama. Kemudian mau kita geser ke laporan laba rugi. Mana yang masuk laporan laba rugi? Ya, seluruh akun-akun pendapatan. Nah, pendapatan ini kolomnya ada di kredit ya digeser aja ke kredit. Beban-beban ini ada di debit ya letakkan di debit aja. Pendapatan ini pendapatan sewa di kredit Anda letakkan di kredit ya. Ini dan beban. Ya, ini hanya pendapatan dan beban aja. Ya. Demikian juga yang selain pendapatan dan beban, Anda geserkan saja ke neraca tadi, ke kolom paling akhir neraca. Kasnya debit, ya masukkan ke debit. Piutangnya debit masuk sesuai dengan kolomnya yang ada di neraca saldo sudah disesuaikan. Ya, hutangnya kredit. Nah itu Anda jumlahkan semua nanti. Ini Anda jumlahkan. Nah, jumlahnya tentunya ini jumlah debit dan kredit tidak seimbang ya. Nah, selisihnya berapa? Kalau di sini tadi pendapatan, di kolom debit adalah beban, maka antara pendapatan dikurangi beban, kok besar pendapatan, berarti ada laba. Nah, selisihnya ini adalah laba. Sama dengan yang neraca tadi. Di sini jumlahkan 33. Kemudian di kredit tadi 26. Berarti tidak seimbang. Nanti ketidakseimbangan nanti tentunya selisih ini juga akan sama. Menghasilkan selisih yang sama. Kita lihat. Nah, berarti harus membuat selisihnya tadi, harus membuat laporan akhir. Ya. Laba rugi dulu dibuat, ada pendapatan, ini diambil dari mana? Ya dari kolom sini. Nih. Pendapatan ada dua, pendapatan sewa, pendapatan jasa, dan pendapatan sewa. Ya. Ini pendapatan jasa dan pendapatan sewa. Jumlahkan. Kemudian beban-beban Anda tuliskan semuanya. Beban yang ada di sini tadi. Ini beban, pindahkan semua beban-beban. Semuanya ada berapa? 9755. Nah ini.
97 berarti laba bersihnya adalah 7205 ya. Ini hanya memindahkan aja. Yang ini memindahkan dari kolom ini. 705 ini ya. Kemudian setelah membuat laporan laba rugi, Anda membuat laporan apa perubahan modal atau ekuitas. Modal awalnya berapa? Nah, modal awal kita lihat di neracanya sini. Modal awal Yusuf 25 ya, 25. Maka di sini modalnya adalah ini setoran modal awal adalah 25. Kemudian ada laba tadi, mendapatkan laba sampai dengan Desember 2018 72. Berarti antara modal awal ditambah laba itu kan menambahkan. Kemudian dikurangi prive. Ada enggak privenya tadi? Oh, privenya ada, diambil. Berarti dikurangkan. Berarti ini sehingga antara saldo tadi dikurangi prive karena diambil, berarti ekuitasnya atau modalnya tinggal 28. Nah, ini yang menjadi modal akhir di laporan neraca. Ya, di sini modal akhir. Nah, ini nanti. Ini kasnya, piutangnya nanti semuanya berapa, kemudian hutangnya tadi diambil dari kolom paling terakhir, kemudian modalnya adalah modal akhir setelah ada laporan laba rugi tadi. Ya, sehingga jumlah aktiva dan jumlah pasifanya itu sama kalau Anda jumlahkan. Nah, ini laporan keuangannya ini tadi dari laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan neraca akhir per 31 Desember. Nah, laporan per 31 Desember ini akan menjadi saldo atau neraca saldo untuk tahun berikutnya. Ya, tahun 2019. Ya, tahun 2019 nanti dimulai lagi kasnya saldonya sekian, piutangnya saldonya sekian. Nah, baru ada transaksi lagi, proses. Mulai lagi dari jurnal, nanti transaksi-transaksinya, sehingga perubahan kasnya berapa. Nah, setiap akhir tahun atau akhir periode tergantung berapa mau pertengahan tahun atau semester ya, semester atau catur bulan atau triwulan. Nah, itu bisa dibuat. Ya, tinggal diakhiri bulan apa. Nah, ini kebetulan 1 tahun misalkan per Desember. Ya, nanti saldo per Desember ini akan menjadi saldo awal di Januari 2019-nya. Ya, ini kasnya juga dicantumkan pada buku kas, saldonya sekian. Uangnya juga harus real. Memang uang yang dipegang oleh bagian keuangan adalah memang sekian. Piutangnya juga sekian, piutangnya 27, 20 misalkan. Itu piutang kepada siapa saja. Nah, perlengkapannya di gudang dilihat, benar ya, 760, iya. Terdiri dari apa? Oh, barang ini. Nah, asuransi dibayar di mukanya, iya memang tinggal sekian. Nah, aset tanahnya sekian. Nah, peralatan kantornya, ya karena sudah ada penyusutan, berarti peralatan kantor kalau awal tahun 2019 berarti oh iya nanti kalau misalkan suatu saat ingin menjual peralatan kantor atau barang tersebut, nah ini ketahuan ini oh jumlah apa nilai mesinnya atau nilai peralatan kantornya tinggal sekian itu ya, sehingga nanti asetnya menunjukkan kondisi yang sesungguhnya. Demikian juga hutang. Hutangnya sekian, kemana saja hutang perusahaan itu? Oh, ke A, B, C dan seterusnya. Hutangnya juga real, modalnya juga real. Jadi kondisi namanya neraca ini adalah kondisi real perusahaan. Ya, ini. Nah, kalau pada laporan laba rugi ini adalah kondisi aktivitasnya, aktivitas perusahaannya bagaimana. Oh ya, aktivitasnya menunjukkan laba, aktivitasnya menunjukkan rugi. Nah, seperti itu. Ya, ini kemudian terus ada perubahannya. Nah, perubahan ini yang akan dicantumkan ke daftar neraca. Begitu ya, paham ya? Ada kasus lain nanti selain itu banyaklah kasus antara perusahaan-perusahaan ya, perusahaan jasa, transportasi, laundry, rental dan lain-lain. Ini hampir sama perilakunya. Demikian juga, nah ini misalkan nanti ada saldo awal. Ini saldo awal ini adalah
menjadi saldo awal bulan berikutnya. Gitu. Saldo awalnya dari mana ya? Dari ini tadi 2065 ya. Menjadi saldo awal pada bulan berikutnya. Terus kemudian ada transaksi lagi apa? Kita tinggal lihat per akhir Desember ya. Penyesuaian tadi ya. Ini sama bersama sini. Nah, ini tadi ya. Nanti terusnya seperti itu, kan berputar saldonya ya. Nah, setelah ini saya tulis lagi nih kebetulan, nanti tak perbaiki dulu. Laba rugi sudah ini tadi saya jelaskan, ini double saya bikinnya. Oke. Nah, ke double. Nah, contoh lain ini misalkan salon ya, hampir sama. Oke, itu buat neraca lajur ya saya harus ya seperti ini nanti ya. Banyaklah contoh-contoh. Nah, setelah Anda membuat ini daftar saldo ini, kemudian nanti yang laporan laba rugi dibuatkan laporan laba rugi, yang neraca dibuatkan daftar neracanya, kemudian menutup jurnal ya, jurnal. Kenapa harus ditutup? Penutupan ini itu adalah untuk mengenolkan ya, mengenolkan saldo-saldo yang tidak dibawa lagi ke tahun berikutnya lagi. Misalkan apa? Saldo-saldo yang harus ditutup. Jurnal penutup ini itu dibuat untuk akun-akun yang sifatnya nominal. Akun apa? Ya akun pendapatan, akun biaya, akun privé. Kenapa akun pendapatan tidak dibawa ke tahun berikutnya lagi? Ya karena pendapatan dan biaya itu adalah aktivitas. Aktivitas itu untuk mengukur kegiatan atau ketercapaian perusahaan, prestasi perusahaan pada tahun yang bersangkutan. Ya, ini untuk penilaian prestasi, penilaian kemajuan perusahaan, sehingga ada pendapatan dan biaya itu tidak akan menjadi saldo pendapatan, tidak mungkin ya saldo pendapatan tahun berikutnya kan nggak ada. Nah itu aktivitas tahun ini bagaimana, aktivitas tahun lalu bagaimana, aktivitas tahun yang akan datang bagaimana. Nah ini untuk menilai, sehingga jurnal-jurnal yang berhubungan dengan aktivitas itu harus ditutup ya, ditutup. Nah ini tidak boleh dibawa lagi ke tahun berikutnya. Ya. Kemudian akun-akun laba rugi. Kalau menunjukkan laba atau menunjukkan rugi, itu kan juga sebuah aktivitas ya. Sehingga laba rugi ini juga tidak bisa dibawa ke tahun berikutnya lagi, sehingga harus di close ya. Nah, ini. Sehingga dalam membuat ini adalah akun-akun yang berhubungan dengan akun-akun nominal, akun pendapatan, akun beban, dan akun laba rugi. Harus dibuatkan jurnal penutupnya. Nah, proses jurnal penutup itu untuk pendapatan itu di pendapatan itu kan ada di nanti dienolkan. Dienolkannya kemana? Ke ikhtisar laba rugi. Beban-beban. Nah, itu ya. Beban-beban kan juga debit ya, diikhtisarkan berarti dikreditkan nanti kemana lawannya? Ke akun laba rugi. Ya. Kemudian akun-akun laba atau rugi ke akun mana? Ke akun ditransferkan ke akun pemilik atau ke modal. Ya. Kemudian privé juga ke modal. Akun-akun pendapatan itu ke ikhtisar laba rugi, akun-akun bebal juga ke ikhtisar laba rugi, akun-akun laba atau rugi ke ikhtisar modal, dan privé penarikan privé untuk ke akun modal, contohnya ya, prosesnya. Nah, proses penutupannya berarti nanti ada akun nominal pendapatan, beban, dan privé itu untuk mengenolkan ya, contohnya tujuannya, ini tujuannya Anda baca ya. Kemudian menutup, nah menutup pendapatan ya, ke akun laba rugi, menutup biaya ke akun laba rugi, menutup
menutup laba rugi ke modal, menutup prive juga ke modal. Tahapannya ini tadi sudah tak jelaskan. Nah, ini urutannya gini. Untuk akun pendapatan, ya, misalkan pendapatan diperoleh dalam 1 tahun itu tadi 1035. Berarti pendapatannya didebitkan. Kreditnya istisar laba rugi. Ya. Beban-beban tadi kan letaknya ada di mana? Di debit. Nah, ini dikreditkan. Pendapatannya dikreditkan, seluruh pendapatan ke istisar laba rugi. Ya. Debitnya apa? Dijumlahkan semua ke laba rugi. Ya. Kemudian kalau ada laba, tadi labanya berapa misalkan, ini labanya, nah modal, laba rugi, ini kalau laba ini, kemudian modal. Ya. Nah pengambilan, itu pengambilan prive, berarti modal didebitkan, prive-nya kan debit, dikreditkan. Nah seperti itu. Ini jurnal penutup untuk akun-akun yang tidak mungkin dibawa lagi ke tahun berikutnya, harus ditutup. Begitu. Nah, sehingga yang terjadi pada saat membuka kembali daftar saldonya adalah saldo-saldo yang real. Saldo-saldo real itu ada di daftar neraca. Ya, neraca akhir tadi. Ini akan dibawa ke tahun berikutnya lagi. Seperti itu. Ini kan real semuanya nanti cuma. Nah, ini baru ada proses transaksi lagi begitu. Ya. Oke. Saya kira penjelasan saya ini nanti bisa Anda pelajari. Ada yang belum paham? Silakan bertanya, itu sudah tak gambarkan lewat YouTube ya. Nanti Anda bisa install ulang-ulang atau mungkin cari YouTube yang lain juga boleh. Itu. Oke, ada yang bertanya silakan. Yang belum paham. Untuk laporan keuangan ini memang kalau kita belajar itu belajarnya ya mulai dari ya bagaimana Anda membuat sebuah proses bisnis. Saat Anda membuat proses bisnis berarti langkah-langkah awal itu Anda harus menentukan apa? Menentukan kode akunnya dulu. Saya akan membuat sebuah usaha. Usaha ini adalah usaha apa ya? Usaha dagang atau usaha jasa. Itu tentunya akan berbeda. Nah, besok saya akan mengenalkan usaha dagang ya. Kalau dagang kan tentunya catatannya itu adalah catatan-catatan berupa barang ya. Barang yang diperjualbelikan. Ya kan? Tapi kalau jasa ya berarti membuat sebuah apa ya jasa ya. Jasa otomatis ini akan yang dihasilkan adalah juga jasa ya, jasa yang ada jasa rental, jasa transportasi, jasa tiket, jasa apa pariwisata dan lain-lain ya. Itu jasa. Ya. Jasa beda dengan nanti dalam menentukan jasa bagaimana menentukan sebuah harga itu nanti Anda pembelajarannya dalam keuangan berikutnya lagi. Itu Anda akan belajar bagaimana sih menentukan akan membuat sebuah usaha untuk menentukan harga jasa tersebut atau mungkin harga sebuah barang yang akan dijual. Nah, seperti itu berarti titik break even point. Nah, ini Anda mengenal dulu, mengenal bagaimana mencatat sebuah transaksi. Nah, inilah dari transaksi ini tentunya Anda akan bisa mengolah berbagai macam pengambilan keputusan ya, karena laporan keuangan ini memang dibuat atau harus dibuat dan digunakan untuk menilai bagaimana usaha atau bagaimana perusahaan dalam mengembangkan kegiatan usahanya. Nah, begitu. Sehingga harus dimulai dari awal ya, bukti transaksi, kemudian bukti transaksi yang sering muncul apa? Nah, itu kan dibuatkan sebuah kode akun. Nah, kode akun itu bisa digunakan apa? Untuk mengelompokkan, dikelompok-kelompokkan. Setelah dikelompokkan kan Anda kan mudah
Oh, kelompok ini berarti ada kelompok gaji, beban gaji, ada kelompok beban apa ya, transportasi, ada kelompok beban lagi misalkan beban iklan, beban. Nah, seluruh beban kan Anda akan mengetahui per bulan bebannya berapa, ya. Per bulan bebannya sekian, 1 tahun beban, jumlah bebannya berapa. Nah, begitu. Sehingga harus mengelompokkan dengan kode akun dulu. Setelah kode akun baru proses penjurnalan dan lain-lain, sehingga 1 tahun Anda akan mengetahui perkembangannya, kemudian mengetahui jumlah yang dilakukan kegiatan tersebut. Nah, itu untuk memudahkan Anda kan bisa belajar dengan menggunakan Excel ya. Kalau mudahnya, sederhananya Excel dulu, tapi lama-lama tentunya Anda akan berkembang. Berkembang apa? Ya Anda akan membuatkan sebuah program. Nah, itu peluang. Programnya apa ya? Nanti program sebuah laporan keuangan. Bagaimana Anda membuat sebuah laporan keuangan perusahaan jasa? Bagaimana Anda membuat sebuah laporan keuangan untuk perusahaan dagang? Nah, itu ya. Tentunya juga berbeda. Retail itu bermacam-macam, ya semacam supermarket ya. Itu ada stok barangnya bermacam-macam. Nah, bagaimana cara pencatatannya? Nah, itu banyak sekali yang harus kita pelajari pada awalnya. Tapi di akuntansi dasar ini Anda mengenal dulu proses pencatatan. Begitu. Ada yang bertanya, ini perusahaan jasa selesai, besok saya mengenalkan perusahaan dagang. Ya, oke, silakan yang bertanya. Kalau ini masih ada waktu, belum paham, yuk. Halo. Halo, pada kemana ini? Sudah pahamkah? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Apa Mbak Claudia? Paham?